mungkin kalau di Jawa ada yang bahasa kejawen kunonya gitu dimasukin nggak ada? Ada untuk mantra aja ya? Mantranya Mansur Oh, mantranya. ada. Beneran emang mantra untuk manggil setan. Yoi, yang gue baca Maksud Om tuh. Doni dong? Yoi. Nah terus itu rasanya gimana Om? Gede banget, astagfirullahaladzim. Itu kayak bayangan, kalau Fata Morgana tau gak sih kayak Fata Morgana kalau lagi, ini tuh kayak transparan gitu, gede banget. Dan aku tuh ngerasa banget kayak akhirnya tahu kalau mau kesurupan tuh rasanya gimana. Kayak mau dimasukin tuh kerasa dari ubun-ubun, dingin banget kayak RS. Dan aku kayak rep-repan kalau kata bahasa Sundanya ya, kayak mau Ketindihan bangun, ya? katanya nggak bisa, deng ini apa sih gitu kan. Kuburannya tuh di jauh dari jauh dari perumahan kan kalau Agak males dibikin, ya, agak harus males bertapa juga. gitu Chris ya. Doni bisa berdiri gini. Mana berdiri? Gila sih, serem banget. Tapi itu di ini nggak Om, diurusin gitu maksudnya? Sebelumnya proses yang lo bilang tadi, Tin, nggak bunyi. Yang paling mungkin ketakutan atau Gue waktu mungkin ritual itu yang baca setan. ritual sih pasti sih itu. Karena bahasanya bahasa beda juga sih Om ya. Betul. Masih hafal gak? Sangkawasa jagat negara. Boleh nggak sih Om kalau punya Om? Fullnya gimana sih Om? Boleh nggak sih Om? 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung. yang number one music station. Balik lagi di Ghost Global Horror Story. bareng Edo Frizandi. Dan juga Ariesta Martin yang bakal nemenin lo di Ghost episode kali ini. Dan malam ini kita kedatangan tamu-tamu spesial lagi. Betul. Tin. Nggak sendirian, biasa kita bersiaran berdua doang. Betul. Tapi kali ini ada 3 aktor. Ada Mas Doni Damara, Halo, Dok. ada Fakia Lidrus, Halo. dan juga Kak Widi Dwinanda. Hai. Dan ini kan anak ibunya udah dateng nih, cuman sayang bapaknya nggak dateng. Iya, bapak yang lain. Ada bapak yang lain. Anak saya nggak datang. Bapak Kak Fitri ya? Bapak Kak Fitri ya, betul. Karena secara peran berhubungan ya, Iya. berkeluarga ya. Kenapa ada ketiga aktor ini, Global People? Karena kita bakal ngobrol bareng cast dari film Munafik Melawan Iblis. Karya dari Guntur Suharyanto, hasil adaptasi dari film horor Malaysia, Munafik, tahun 2016. Dan akan rilis 3 September mendatang ya. Mungkin boleh perkenalan dulu ke Global People. Tadi udah Perannya sebagai siapa aja? Nah, itu dia. Perannya. Oh iya. Langsung direvisi. Oke. Halo semuanya, aku Fakia Lidrus berperan sebagai Amir di film Munafik. Saya Doni Damara sebagai Haji Mansur di film Munafik Melawan Iblis. Saya Widi Dwinanda berperan sebagai Aini, ibu dari Amir dan istri Ustadz Adam. Wah, ini Ustadz utamanya tidak hadir ya. Iya. Dia lagi rukiah tempatnya. Iya, Masih melawan iblis lah. Iya. Rukiahnya dia banyak banget. Tapi sebenarnya kan tadi udah dibilang juga kalau ini tuh adaptasi dari film horor Malaysia. Yes. Secara cerita, kalian bertiga sendiri nonton gak sih film Munafik Gua versi enggak. Malaysianya? Nonton. Aku nonton. Aku nonton. Dan- Satu, yang kedua juga. Oh, 1 dan kedua, 2016 dan 2018 ya? Perbedaannya menurut kalian mungkin dari Yang udah nonton Kak dulu. Widi dan juga Pai yang Oke. sudah nonton. Kalau aku nonton yang pertama 2016, perbedaan dengan versi Indonesianya cukup banyak sih menurutku. Karena untuk peran istri dari Ustadz Adam di versi Malaysia itu tidak terlalu kuat begitu. Jadi hanya sebagai background aja. Sementara kalau di versi Indonesianya, peran istri ini benar-benar ditunjukkan bagaimana support system sebagai support system dari Ustadz Adam, sehingga Ustadz Adam benar-benar kehilangannya tuh lebih berasa gitu. Kalau dari sisi pemeranan ya. Dari Fakih, kira-kira perbedaannya menurut Fakih? Sudah menonton bahkan 2 Iya. sequelnya. Alur ceritanya juga agak beda ya. Agak beda dan nama perannya juga beda. Kan kalau di versi Indonesia ini, kalau di sana kalau nggak salah Zulaika. Zulaika. Ya. Zulaika. Perbedaannya alur ceritanya. Nah mengingat ini kan ceritanya tuh tentang kayak tema rukiah, jin, iblis tuh gitu ya. Terus syutingnya juga di pesisir, ada pesisirnya gitu. Betul. Ya, di Nah Pacitan. terus Pacitan. kalau pas lagi di lokasi syutingnya itu kan
apa ya, temanya kan mengandung kegelapan gitu ya. Bukan temanya Ngundang- aja, ngundang emang energi malam-malam net- juga Iya. gitu, emang gelap. Iya, emang gelap kan, terus mengundang, kayaknya hal-hal gitu tuh mengundang energi negatif. Nah pas selama syuting Munafik ini, apakah ada kejadian tertentu yang mungkin dari Kak Widi, Om Doni sama Faki tuh ngerasa ada yang beda nggak saat di set gitu? Mengingatkan kayak adegan Adam sama Fitri kan intens banget tuh soal rukiah-rukiahnya gitu. Tuh. Kalau saya karena memang waktu itu settingnya di kuburan, lokasinya di kuburan dan memang lokasi beneran juga. Jadi berasa sih ya agak-agak berbeda gitu kok. Rasanya sangat penuh tapi tidak penuh gitu. Kebetulan juga agak-agak sensitif saya ya. Untungnya nggak sampai bisa lihat. Untungnya. Kalau bisa lihat kayaknya saya nggak akan jadi syuting kayaknya ya, karena di situ banyak penontonnya mungkin ya. Tapi ngerasa penuh aja, terus agak anget-anget di punggung gitu-gitu. Jadi untuk persiapannya ya ucapkan salam aja lah di dalam hati, tapi ya ucapin salam udah gitu sendiri-sendiri ya. Ini saya bekerja gitu. Gitu aja sih. Kalau Nggak ada yang mengerikan gimana-gimana, alhamdulillah nggak Alhamdulillah dikasih nggak ada. lihat ataupun ada masalah yang seperti itu. Hangat aja ya. Anget aja, ya ser-seran dikit lah. kalau ini Haji Mansur gimana? Gue ada beberapa adegan yang waktu itu Haji Mansur melakukan adegan ritual memanggil setan gitu ya. Ya alhamdulillah sih gue nggak ngerasa apa-apa ya. Mungkin pasti adalah di sekeliling kita supernatural nggak kita lihat, cuma begitu masuk set sebelum mulai take juga begitu, kalau gue datang ke lokasi gue ke set dulu pengen ngeliat seperti apa ya, baca-baca aja lah, betul-betulin diri. Faki. Oke, Kejadian horor sih nggak ada ya. nggak ada. Nggak ada, cuman waktu adegan kecelakaan itu di hutan, aku kayak ngerasa kayak dilihat. Tapi kamu Karena ini emang nggak sih? semuanya ngeliatin tak? Enggak, kita semua. Kayak Oh yang ada nggak kelihatan Nggak kayak kelihatan. ngeliatin gitu. Iya, Tapi kamu sensitif memang. Perasa penakut kayak sih, Kak Widi orangnya kali. penakut, Oh, aku penakut. Oh penakut. Ya kan kadang katanya kalau kitanya takut energi Iya. hantunya itu makin Tertangkap makin gitu ya. tertangkap Iya. gitu. Nah tapi selama proses syuting tuh ada kayak yang tanda petik ngebentengin nggak sih? Kayak misalkan Oh ada ritual-ritual dulu sebelumnya gitu. atau misalkan manggil ustadz atau ustazah yang ngejagain gitu. Mengingatkan perannya ada ruqyah, jin, Oh iblis. kalau yang pendamping ruqyah memang ada ya. Ya, Karena memang itu pendamping untuk untuk membacakan untuk ketika membacakan. meruqyah ya kan harus baca Harus dari ayat benar, suci, kan? harus benar gitu. jadi ada ustadz yang memang datang yang ustadz yang suka ruqyah gitu loh. Berarti secara pagar gaib tuh Enggak ada. Oh, nggak Lebih ada ya? untuk menjaga bacaannya betul. Oke. Nah, tadi kan dari Kak Widi mention juga nonton film Munafik. Faki juga nonton bahkan 1-2. Kenapa Om Doni tidak menonton? Apa sebenarnya ada keharusan nggak sih dari tim production? Coba nonton dulu sebagai preferensi mungkin. Enggak sih, itu dibebaskan Iya, ya. dibebaskan. Dibebaskan. Jadi emang akhirnya buat menangkap karakter masing-masingnya gimana tuh? Kalau kalian? gue karena gue ingin menerjemahkan Ustadz Haji Mansur itu sesuai yang gue interpretasikan aja gitu loh. Jadi gue nggak pernah nonton. Oh ini adaptasi dari film bodo amat. Iya, Gitu. iya. Begitu dia diadaptasi ya berarti gue harus ikutin lo dong. Iya, Versi iya. kita Kita berarti ya. berarti Iya, iya, versi iya. gue aja. Jadi gue berusaha menginterpretasikan ketokohannya Haji Mansur seperti apa di naskah itu. Secara sifat, menurut Om Doni, Haji Mansur ada persamaannya nggak sih sama Om Doni? Secara karakter aslinya mungkin? Atau mungkin akhirnya 180 derajat perbedaannya? Iya di situ kan tokohnya tuh dia sebagai tokoh di setnya kan Jawa Timur ya, Iya. yang masih percaya dengan kekuatan gaib. Ada benda yang punya kekuatan supernatural. Klinik ya? Ya seperti itu, dermawan, baik. Mungkin gua nggak terlalu dermawan meskipun dermawan. Iya. Meskipun gua mungkin baik, jalan gua lurus meskipun 45 derajat gitu ya. Lurus juga dong. Iya. Iya betul. Meskipun agak menyimpang dikit gitu ya. Agak gini tapi lurus. Finishnya sama. Ya, ya agak bentuk kayak Chris yang belokannya banyak lah ya. Betul. Jadi tetap lurus. Ada beberapa irisan yang hampir sama sih dengan keguaannya ya, bukan keseharian. Oke, jadi secara sifat pun sebenarnya tuh ada Iya. benang merahnya ya. Kak Widi,
dengan karakternya? Dengan karakter Aini, pertama kali ditawarin sama Mas Guntur memang katanya ini cocok banget perannya sama kamu, kata dia gitu kan. Karena ini kamu banget sosok yang Aing pisan. istri yang berbakti kepada suami Aini gitu. pisan. Aini pisan, tapi versi yang bukan Sunda. Yang pasti beda banget sama Widi yang apa ya, kalau Aini kan sabar, keibuan, lemah lembut, itu jauh banget dengan Widi Dwinanda yang wah gitu ya. Tapi dari segi mengurus suami, support suami dan lain-lainnya, Mas Guntur melihat jalannya Aini dengan jalan hidupnya Widi Dwinanda ada kemiripan gitu. Jadi Bahkan ada bisa inline. statementnya itu ya, ini Widi banget gitu ya. Iya, karena memang Mas Guntur tahulah bagaimana perjuangan dan perjalanan saya gitu. Nah, Faki kayak gimana coba? Ada perbedaannya gak? Karakter Faki? Kayaknya sama deh. Amir anak-anak, aku juga anak-anak. betul sih. Betul, Sama dong. Betul sih. Bener Paling dong. betul. Secara Iya. fisik sih ya. Iya, gitu. betul, Iya, betul. iya. Sifat. Agak berbeda. Amir ini kan selalu menanyakan Uminya. Abi Umi mana? Nah, kalau secara aku sendiri, aku nggak kayak Abi Umi mana, enggak. Aku biasanya sih minta, Mama mau minta uang jajan. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Beda tujuan. Beda Iya, tujuan. Bisa. Nah, aku kan tadi lihat first look-nya kan. Yang intens tuh kan Kak Fitri ya. Iya. Yang sama di first look-nya itu. Dan itu kan tone suaranya juga jadi berubah kan ya. Betul. Nah, pas di keseluruhan film tuh apakah emang ada kayak bahasa khusus yang dipakai sama Fitri atau di keseluruhan film mungkin dari Kak ini? Kalau dari gue, karena itu memang dengan latar belakang geografis yang Jawa Timuran gitu dan Pacitan, meskipun syutingnya tidak di Jawa Timur semuanya gitu ya. Mas Guntur bilang logatnya ke arah Jawa Timur lah, tapi bukan Surabaya, bukan Malang, jadi kita harus cari sendiri logat Jawa Timur Pacitan seperti apa ya. Kayak gitu. Oh, berarti nggak ada yang kayak mungkin kalau di Jawa ada yang bahasa kejawen kunonya gitu dimasukin, nggak ada? Ada untuk mantra aja ya? Mantranya Mansur Oh, mantranya. ada. Beneran emang mantra untuk manggil setan. Yoi, yang gue baca Maksud Om tuh. Doni dong? Yoi. Nah, terus itu rasanya gimana Om? Sebelum baca itu gue baca dulu yang lain, baca-baca yang lain. gue dulu, gitu Oke. baca dengan agama gue dulu supaya wah jangan masuk ke gue nih, makin setan ini. Gitu. Karena emang begitu. Jangan kepanggil beneran ya Beneran, gitu. beneran gitu. Iya. Oh, itu ngeri sih. Oh, Ngeri. secara mantra juga emang beneran. Iya betul. Untuk Tapi manggil kalau setan. dari masing-masing kalian emang percaya nggak sih sama hal-hal mistis gitu? Percaya sih, Percaya. percaya. Terus pernah ngalamin sesuatu Beririsan ya? langsung. Di luar film ya, di kehidupan sehari-hari. Lo nih belum pernah? Aku pernah. Faki nih. Faki pernah. Pernah. Dari pakai dulu deh. Faki coba. Yang excited banget ya kalian. Iya, aku jadi lagi kumpul sama keluarga di ruang tamu. Terus lagi bercanda-bercanda aja gitu, lagi nonton film. Terus ada orang pakaiannya hitam, agak tinggi, terus gede lah. Masuk kamar mandi, dikunci. Terus aku lihat dong, oh Om. Siapa? Bentar, ini Om. Masih lama enggak? Enggak. Aku ke ruang tamu lagi. Karena kalau mau lewatin ruang tamu kan harus lewatin pintu. Ya. Itu pintunya kebuka dan aku nengok Om aku lagi main itu laptop. Di ruang tamu? Di ruang tamu. Enggak, di deket pintu. Oke, berarti yang di dalam? Om, lagi kamar mandi kan tadi? Enggak, Om baru datang langsung main laptop. Wah, ketok-ketok lagi. Ketok-ketok, nggak ada yang jawab. Ada yang jawab. Tapi Padahal sebelumnya dijawab. Jawab, iya ini Om, sebentar. Suaranya persis. Persis. Nggak udah, aku panggil Om, Mah. Tuh, tadi di kamar mandi kayak ada orang masuk tapi nyerupain Om. Ya udah diketok-ketok lagi nggak jawab. Akhirnya kita dobrak-dobrak nggak bisa. Dan pas dibuka, manggil orang, kita dobrak, nggak ada siapa-siapa. Oh, dan jadinya kekunci dari dalam ya? Kekunci dari dalam. Kekunci dari dalam. Itu satu rumah
Langsung pada lari semua, langsung pada masuk kamar masing-masing. Nah, terus pas kejadian itu Fakih ngerasa biasa aja atau takut atau emang malah suka? Soalnya ada beberapa orang yang pas Jadi excited kejadian ya? jadi excited Oke. gitu hal-hal yang kayak gitu. Nah kalau Fakih? Kamu masuk ke kamar Shock mandi? sih, Oh, syok. agak shock kayak. Kamu kan bukannya tadi lagi di ruang tamu, kok bisa jadi di kamar mandi? Oh, tapi Karena itu jadi Takut juga. Takut ke kamar mandi nggak? Ya. Sampai sekarang aku nggak pernah masuk kamar mandi itu. Oh, Sampai sekarang jadi nggak takut, pernah jadi masuk takut kamar ya. mandi. Oh, jadi Jadi takut. Meskipun siang. Meskipun siang. Takut masih ada omnya ya. Wah, memang masih ada. Oh iya. Iya. Tapi itu berulang nggak kejadian itu? Atau itu ternyata pertama terus Ada akhirnya lagi. Banyak ya, dia. banyak. Saat aku lagi makan ininya ceritanya. bertiga sama mama, papa aku, bertiga di ruang tamu lagi nonton film. Lagi begadang makan mie. Terus ayahku katanya dengar suara kayak gitu. Ayahku nggak mau ngasih tahu. Nah, kita lagi makan nih. Situ ada suara. Aku langsung ke atas. Oh, nggak ada. Kirain suara mbak aku kali lagi ngorok. Ya. Makin kencang. Aku lompat. Ya, itu suara apa tadi? Enggak, udah nggak apa-apa. Terus sama aku gini, apa? Ada suara apa? Itu tadi ada suara ngegerem. Enggak, udah shh, diem. Udah makan-makan kita sama aku gitu. Terus habis itu langsung makannya pada deketan ayahku semua. Ayahku di tengah, sebelah kanannya aku, sebelah kiri mama aku. Pada di dempetan, kata ayah gini. Nih ngapain pada dempet-dempetan begini katanya. Itu paling serem. Tapi Fakih bisa ngelihat? Enggak. Enggak. Cuman yang Iya, tinggi hitam doang itu yang Iya. kayak Om itu. iya. Oh, oke. Dan pernah ada suara anak kecil lari-lari di atas. Oh, kemarin ini. Pindah rumah kenapa sih? Wah. ini rumah hantu ya. Enggak, beneran. Saja siapa? Kalau pada Pindah takut. rumah aja entar. Ini obrolannya kenapa begini ya? Saya kan jadi susahan, mohon maaf. Dia akan berulang terus loh sampai kamu umur berapa tuh? Enggak deh. Aduh. Enggak. Dikasih ketakutan lain deh. Oke, sebelum menjadi traumatis. kita pindah ke Om Doni. Kenapa? Apa? Pengalaman apa? Pengalaman horor Tadi kan mungkin. kalau Om Doni enggak kan? Aku kayak sering deh kayaknya. Sering Mungkin bahkan karena ini gua sering juga kali ya. Aku sering deh kayaknya. Iya. Enggak capek. Adik aku kesurupan, ngeliat sih, bukan aku yang kesurupan. Adik aku udah gitu di pernikahan aku di Kebun Raya kan, nikah aku kan di Kebun Raya ya. Malam-malam ada yang kesurupan setelah pernikahan. Kan aku nikahnya di Kebun Raya tuh malam-malam. itu siang aja sepi. Seru Kebun masalahnya. Raya, Anda tahu Kebun Raya Bogor ya kan, yang gitulah ya. Iya. Nggak tahu juga kenapa gue nikah di situ ya. Enggak kenapa malam gitu maksudnya. Iya. Iya ala-ala mau garden Oke party deh. gitu Garden kan. party, Semi formal ya. jadi Ternyata santai emang gitu. tiba-tiba Garden jadi party, men. teror. Partai kebun apa? Ya gitulah, tapi ternyata jadi teror. Ada yang kesurupan di situ, adekku juga. Nggak tahu gimana lah, pokoknya bentrok gitu kan. Jadi adekku menggeram gitu. Gitu. Dan Tapi macan ya, dan macan ya pasti. Iya kayak begitulah, Oke. kayak mau gitu, aing mau nggak ya. Terus yang satu lagi juga nunjuk-nunjuk gitu, dan nggak tahu kenapa aku kayak tenang. Entah kenapa kalau ada yang kayak gitu aku tuh tenang. Aku malah nyamperin. Jadi yang kesurupan datang, adik aku kayak menghalau gitu loh. Jadi entah bagaimana. Terus aku malah ke orang Tengah-tengah ini, itu. ke Dengan anak baju ini. pengantinmu. Ya udah buka sih baju pengantin, tapi hijau sih, masih hijau. Gue nggak tahu waktu itu hijau lagi. Hijau ya. Hijau lagi kan, Bo. Udah gitu aku cuma datang aja, terus udah gitu aku cuma liatin aja ke orang yang kesurupan itu. Terus dia bilang, hijau, ke aku gitu kan. Masa ya? Iya sumpah, itu kenapa? Terus aku tuh sadar ya, aku sadar. Tapi aku cuma sini tangannya gitu. Tangannya, tapi nggak tahu, aku ngerasa aku sangat-sangat berwibawa banget gitu. superior Pembawaan ya? aku tuh kayak deng gitu, kayak perempuan Jawa yang aku ngerti gitu ya. Kayak Sunda atau Jawa entahlah. Tapi aku gini tegak banget jalannya. Udah gitu. Terus aku cuma ngomongin dong, iya paham kan? Gitu. Tapi sadar. Aku ngomong. sadar, Oke. aku sadar, tapi paham kan? Iya, gitu kan? iya hijau, iya paham. Sini tangannya, aku gitu kan. Terus tangannya, aku pegang tangannya, syahadat yuk, aku bilang gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu rasulullah gitu kan. Syahadat, ayo, saya hafalin, pingsan dia. Oke. Aku kan, deng, ya udah ngerti ya. Udah.
gitu. Eh, Aku sadar Iya, itu kayak ada yang apa ya, nuntun, tapi kalau aku tuh gini, aku nggak pernah membiarkan ada yang masuk ke dalam badan aku atau apa gitu. Ih, merinding ih. Ih kan. Iya gitu. Dingin kali karena dingin. Enggak, ini suka ada kayak gini-gini. Oke. Nah, iya. Iya kan? Iya kan? Gitu deh. Nah, gitu. Jadi Oke. kalau aku sensitif memang, tapi nggak sampai mau masukin gitu. Soalnya pernah juga ada aku pernah ke suatu tempat, dia bilang aku ke puncak teh gini-gini, ada yang aneh-aneh gini-gini. Terus aku selalu tiba-tiba kayak nyeletuk, kamu ngapain sih ke tempat itu? Aku bilang, ngapain sih bawa-bawa yang aneh-aneh? Aku nggak tahu ngomong itu, kayak ngapain sih bawa yang aneh-aneh? Yaudah kamu tidurnya jangan di kamar kamu dek, gitu kan. Akhirnya aku tidur di kamar adikku itu. Lalu aku tidur, ada sosok gede banget tapi aku nggak bisa ngelihat bentuknya ya. Gede banget, astagfirullahaladzim, itu kayak bayangan. Kalau Fata Morgana, tau gak sih kayak Fata Morgana kalau lagi ini tuh kayak transparan gitu, gede banget. Dan aku tuh ngerasa banget kayak akhirnya tahu kalau mau kesurupan tuh rasanya gimana. Kayak mau dimasukin tuh kerasa dari ubun-ubun, dingin banget kayak RS. Dan aku kayak rep-repan kalau kata bahasa Sundanya ya, kayak mau Ketindihan bangun, ya? katanya nggak bisa. Deng, ini apa sih gitu kan. Aku ya cuma bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla aja. Pokoknya dalam hati aku berikrar, pokoknya siapapun ini makhluk nggak ngerti apa, pokoknya aku tidak mengizinkan apapun masuk ke dalam tubuhku. Karena tubuhku ini juga adalah titipan dan ruh yang ada di dalam tubuhku ini juga yang sudah disahkan oleh Allah gitu kan. Jadi aku syahadat langsung Kebangun. aku bangun, aku paksa. Itu susah banget. Gitu. Jadi ternyata sampai segini nih, dingin banget. Rasanya ternyata begitu kalau mau dimasukin loh. Aku baru tahu itu pertama kali dan itu horor banget lebih dari horor rep-repan nggak bisa bangun. Tapi pernah jadi medium? Alhamdulillah tidak. Oh enggak juga. Tapi kan aku suka gerak-gerak gitulah. Iya nggak. Jadi kayak nggak tahu apa gimana gitu. Tapi kadang suka gerak-gerak sendiri tanganku gitu. Ya udah, kadang mijit-mijitin ya. Oh mungkin mau mijitin gue gitu. Oh gitu? Iya, adekku kesurupan itu nggak tahu kenapa aku selalu gini. Kalau ada yang nggak tahu siapa yang mau nolong nih ya, tapi perantaranya tetap Allah gitu ya. Terus aku tiba-tiba tangan aku mijit-mijitin adek aku sendiri gitu. Sampai akhirnya, aduh, udah cukup gitu. Padahal aku nggak tahu mijitin apa. Jadi kayak tangan aku ada yang menggerakkan. Gitu. Terus ya udah akhirnya tangan adekku, ampun teh ampun. Padahal aku cuma mijit di titik-titik itu aja. Terus dia muntah lah, sampai muntah. Terus aku cuma kayak ngomong gini, siapa kamu? Aku bilang gitu kan. Dede kata dia gitu. Terus aku nggak tahu ngetes, ayah lagi apa di bawah? Lagi baca buku. Oh bukan adik gue nih, adik gue nggak akan mungkin tahu bapak gue lagi apa di bawah kan. Kamu bukan adik saya nggak akan mungkin tahu bapak saya lagi ngapain gitu tanpa dilihat gitu. Oh gitu kan. Udah gitu dibacain ayat kursi gitu, aku ada tahu, gue juga tahu ayat kursi gitu. Oh ya? Pinter, lebih pinter. Ternyata lebih jin itu pinter. memang Oh, lebih jin, ya, pinter. betul. Gitu. Kadang kalau salah bukan begitu. Sumpah, dia ketawa. Aing oge bisa ayat kursi mah gitu pakai Sunda. Bahkan masih hafal ya. Masih apa pakai Sunda? Ya udah ya. Untung gue gak pernah deh. Gitu akhirnya ya udah dadang. Oh ya udahlah. Tapi alhamdulillahnya mungkin dia capek mungkin ya udah akhirnya pergi. Gitu. Pernah, Tin? Tapi aku nggak takut Pernah, sih. Dok? Martin pernah pas siaran bahkan. Wow. Kemarin tuh ada siapa? Kasara Wijayanto. Kasara Wijayanto. Oh iya. Langganan. Cuman dia nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kamu kalau mau muntah aja ya. Muntah kan? Langsung muntah tiba-tiba selebih itu. Aku Lari nggak tahu dari Om. studio bahkan. Padahal hari itu tuh fit aja gitu. Di sini bukan studionya. Bukan. Bukan Ada kan? di bawah Oke. tuh di lima. Tadi di ruangan tadi di bawah, di lantai 5 iya. ada. Oke, menyambung sedikit. Tapi Kak Widi ada turunan. Ada. Oke, biasanya biasanya gitu ya? Iya, Betul, biasanya betul, katanya gitu Om. Memang ada keturunan, tapi aku keturunannya ya aku tidak mendalami. Gitu. Cuma Dan tahu aja gitu. Kalau aku lebih ke pekaannya lebih ke seni ternyata. Jadi kalau tulisan aku, terus kalau ada karya aku tuh pasti ada yang dark side-nya gitu loh, ada sosok perempuan gitu-gitu. Tapi aku nggak
menyebutnya dia sebagai entitas gitu, tapi memang bagian dalam diri aku ya, anggaplah itu dark side-nya aku yang mau keluar, atau yang passion yang dulunya terpendam, atau apa yang aku akhirnya bentuknya dalam bentuk seni. Makanya ada beberapa orang yang kalau juga peka ngedengar aku tulisan aku, membaca tulisan aku, atau aku kan ada storytelling and music gitu kan, anjir ini horor banget gitu, sampai merinding gitu, bener-bener bisa sampai orang merinding gitu. Oh jadi hal baik ya, jadi seni loh bahkan. Iya, aku alihkan itu ke karya. Ke karya, ya? Jadi aku nggak bisa kayak ngeliat-ngeliat, alhamdulillah nggak bisa lihat gitu. Kan Kak Widi punya experience-nya, pengalamannya tinggi dengan kesurupan. Apakah jadi QC di film ini buat adegan-adegan kesurupan? Kayaknya nggak gitu deh. Enggak sih, karena aku kan nggak juga yang tahu ya, karena aku mikirnya ya udah kalau aku bisa jadi perantara, karena waktu itu adik aku kan, adik aku sendiri gitu. Terus juga itu ada kaitannya sama misalnya pernikahan itu kan pernikahan aku gitu, jadi itu ada kaitannya sama aku. Jadi aku nggak ngerti sama sekali, tapi aku membolehkan, ya Allah kalau memang saya bisa menjadi perantara, ya dampingi aja, pandu aja. Saya ikhlas aja, saya rela, tapi jangan pernah ada yang masuk ke badan saya gitu. Tapi intinya ya aku jadi perantaranya, ya udah silahkan. Jadi aku bukan yang aku tukang ruqyah, aku ngerti, nggak ngerti sama sekali. Kan dengan sensitivitas Kak Widi, terus batinnya juga kan cukup kuat lah ya untuk hal-hal yang gaib gitu. Nah, pas di prosesi syuting itu selain ngelihat ada teman-teman, oh ini kayaknya lagi berubah nih, apakah emang ada yang, karena kan kalau syuting horor kan suka ada aja ya Om ya, katanya tuh suka ada aja. Iya, kayaknya ngalamin juga. Ngalamin enggak? Kalau aku jarang, karena nggak satu scene dengan yang seperti itu. Paling beririsan dikit aja ketika aku nunggu scene, waktu scene Aceh yang terbang itu ada aku juga kan. Tapi nggak sampai ngeliatin, atau kadang semuanya juga ramai banget di situ ya. Jadi campur kali ya energinya, kecuali kalau misalnya lagi kosong atau apa gitu, mungkin kerasa. Kan Om Doni juga punya pengalaman banyak di genre horor ini. Kira-kira tantangannya di film ini kayak gimana Om? Apa perbedaannya? Ini horor gua pertama. Horor pertama? Yoi. Oke. Sebelumnya thriller. Jadinya kayak gimana tuh Om? Ya. Sebelumnya thriller bahkan mungkin ada perbedaan yang... Ya, buat gue pengalaman baru untuk pengkayaan dari segi peran gue, keaktoran gue gitu. Dan bagaimana kita harus berdamai dengan teman-teman, terutama dalam hal teknis, dalam hal tim penyutradaraan juga gitu, dalam hal bagaimana harus memanjangkan emosi karena ada nunggu efek lagi. Gitu. Oh ini seru sih. Bahkan langsung jadi ustadz ya? Iya. Langsung haji. Karena ada adegan fighting tuh ya. Ah iya. Oh di first look nggak ada ya? Hah? Di first look nggak ada tuh di trailer. Di film nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Bocoran sedikit nih Global People nih. Ada adegan fightingnya. Ada banyak ya, ada banyak. Banyak ya? Banyak. Nah Om Do ini kan udah, maksudnya bisa dikatakan senior lah di perfilman Indonesia. Perbedaan, walaupun ini baru pertama di horor, cuman kan pasti melihat beberapa film horor ke belakang ya Om. Nah menurut Om Doni, perbedaannya film horor sekarang sama yang Klasik. 90s, 80s itu apa? Apakah memang sekarang tuh kayak, kemarin kita sempat ngobrol sama beberapa cast film lain juga, terus sekarang tuh kayak banyak genre gitu loh Om. Kayak bukan cuma horor, ada horor slasher, terus ada body apa? body horror. Iya. Komedi horor. Iya bahkan. Horor dulu menurut gue lebih serem sih. Horor dulu lebih seru. Lebih ngeri dulu tuh ya. Lebih ngeri. Mungkin sekarang secara cerita karena kita banyak sekali ragamnya kan, suku bangsa di kita, dari setiap suku, dari setiap selalu ada cerita-cerita horor atau legenda apapun. Tapi dulu rasanya menurut gue dulu Lebih deket ya sama lingkungan kita gitu. Betul. Lebih ngeri, bisa tutup mata gitu loh. Karena cerita yang diangkat di film zaman dulu tuh benar-benar kayak deket sama kita gitu. Settingnya tuh misalnya kayak dulu ada delman, dulu kan masih ada delman gitu, suara ting ting ting, kayak gitu-gitunya lebih banyak elemen-elemennya. Oh iya, kalau sekarang mungkin lebih modern aja kali Iya, gitu. betul. Efek gitu-gitu. After Effect. Iya, betul.
Fakih kan ini penakut nih. Kenapa mau film main horor? Iya. Mana belum pernah main film horor. Ini baru film horor Kenapa pertama aku. pengen? Before dan afternya, setelah menjalani Oh. syutingnya dan sebelumnya. Sebelumnya aku penakut. Iya. Dan sesudah syuting film ini jadi kayak lebih berani. Iya. Karena Karena menurut aku hal-hal yang gaib itu nggak ada awalnya. oke. Aku setelah syuting. Tapi begitu aku lagi tidur, guling aku di sini di tengah. Bisa pindah ke ujung. Nah itu langsung kayak, waduh ada ya. hal Benar? gaib. Iya benar. Oh, iya? Oh, gini. Peka dia. Kayak dia. Oh. Nyesel aku nggak ada gaib. Nah, aku langsung buka kamar nenek aja. Ya aku tidur sama nenek ya. Ya udah tidur. Terus kayak ada yang ngusap kepala aku. Kerasa tapi. Iya, aku pas aku lagi tidur. Bukan nenek tapi. Nenek aku ternyata. Ternyata nggak horor ya. Nenek aku ternyata. Itu plot twistnya. Plot twistnya kaget juga. Plot twist sama nenek aku memang bener nenek. Kirain guling yang ngusaha. Guling yang datang. Oh, akhirnya perubahannya setelah jadi penakut, Nah, jadi pemberani. jadi pemberani karena Oke. udah ngeliat kali ya proses film Proses horor. syutingnya gitu. Ternyata akhirnya semua Udah temenan sama Om Bowo. Om Bowo yang jadi hantunya. Oke. udah tahu sifat hantu jadinya ya. Udah ternyata baik ya gitu. Fakih kan lumayan berjarak secara umur Ya. dengan Kak Widi juga Om Doni. Film pertama horor yang menurut Fakih, wah ini serem banget lagi. Film apa? Yang aku nonton. Ya. Akhirnya ya mungkin dulu banyak lah ya teror-teror film horor. Paling serem apa ya? Waktu maghrib 2. Oke, itu 2020-an ya. 2026 bahkan. Iya. Enggak dong. Enggak dong, ini 2026. Oh iya. 2025. 2025. Ya, 2025. Ya. Kenapa menurut Fakih itu aduh, Fakih sampai takut lagi. Karena itu setannya itu kayak bocah lurit gitu. Ya. Itu aku kayak ke bawah mimpi. Aku pernah kayak di posisinya itu kayak kejar-kejar sama setan. Dan aku kesandung batu, jatuh kan langsung gitu mas. Iya, iya. Nah iya itu paling serem. Akhirnya meneror. Oke. Nah, kalau yang ini film Munafik sendiri kan ini juga horor. Aku aja lihat Kak Aca yang matanya jadi hitam terus suaranya berubah tuh horor banget loh. Iya. Sampai ke bawah mimpi juga nggak? Belum nonton kita kan, baru belum nonton finalnya? maksudnya first look-nya udah, tapi kalau final belum. Belum. Oke. Jadi kita juga sangat Iya. ini ya, penasaran. sangat penasaran ini. Gitu. Waktu itu kita sempat Tahu. EDR kan? Iya, tapi Sempat EDR kan, enggak jadi nggak kita mainnya ngeliat. cuma partnya gue aja gitu loh. Iya. Oh, kirain dikasih lihat Enggak. fullnya Enggak. gitu. Oh, belum berarti ya? belum pernah lihat. Makanya pasti semuanya juga excited untuk kayak nonton bareng gitu. Ya karena mungkin masih 3 September mungkin ya. Mungkin mepet-mepet baru kali ya. Tapi ada juga yang kita benar-benar premier ya pas kita nonton. Oh iya. Sering First time kali akhirnya? kayak itu first time kita, jadi Biasanya kerasa gitu. Nah, itu kan versi Fakih. Versi Om Doni. Apa? Film horor menurut Om Doni. Wah, Yang serem. serem banget Film Indonesia lagi. berarti ya? Gue Indonesia pernah nonton bisa. The Exorcist, Damien Omen. Ya. Wah, ngeri sih itu. Iya. Kalau film Indonesia, Kalau Indonesia, Film Om, Indonesia. Judulnya lupa tuh, Almarhumah Susana yang dulu main tuh ngeri tuh. Scene-nya Om mungkin. Itulah terutama itu yang beli sate Oh, iya, 200 ikonik sih ya. Iya, ikonik itu gitu. ngeri sih. Iya. Datar gitu terus selama dia sebelum syuting kan dia makan melati sebelum itu ngeri sih. Pernah beririsan langsung nggak sih Om sama almarhumah? Mungkin kita Ngobrol ya. tapi nggak pernah satu produksi ya? Wisdom. Ngobrol. sosok menurut Om Doni pas ngobrol sosok di luar set seperti apa? Om? Ya emang aura Susana. ya Auranya kenceng sih. aura darknya ada sih. Ngomongnya gitu gitu. Dia kayak nggak acting ya? kayak sehari-hari aja gitu ya. Gila. Bener sih. Ya pun kita waktu itu pernah interview juga sama Om Cliff Sangre juga. Katanya ya Emang sehariannya begitu ya? wibawanya lain lah. Iya. Wibawa gaib ada ya kayak gitu. Wibawa gaib. Itu versi Om. Jadi gue ngeliatin dia tuh bukan dengerin gue. Kayak ngecek ya, oh beneran deh. Iya, ada benerannya. Versi Om Doni itu. Kak Widi, Kalau aku yang paling itu ada dua sih. Kalau
Kalau untuk horor yang modern ya, di film Indonesia Jelangkung Oke. yang pertama banget, sama kalau nggak salah Pocong deh. Yang ada adegan pokoknya di apartemen atau nggak di kamar, guling berubah jadi pocong ketika ngebalik, itu serem banget sih. Ketakutannya dengan guling juga. Yes, itu berbekas banget sampai akhirnya beberapa lama nggak mau pakai guling karena pas lagi gitu kebayang nggak sih adegannya tuh lagi gini tiba-tiba pocong kan agak serem ya. Ujungnya kan guling gitu-gitu lagi ya. Dari situ aku nggak mau pakai guling deh waktu itu sampai beberapa bulan gitu nggak mau. Kalau nggak sih itu adegan di film Pocong zaman dulu banget. Oh, Iya, Pocong 1 ya. Iya, Pocong 1 loh. Nah, kalau Munafik ini Hah. 1 sampai 10. Horornya berapa? Selama set mungkin ya karena belum nonton Belum filmnya. nonton aku. Iya. Nontonnya. Kalau enggak di selama reading deh. 10 pas 10. Kamu 10 per 10? Iya. Kenapa? Aku 8. Oh, 8, 10. Aku 8 lah ya. Oke, dari Kawidi dulu deh. Ya 8 lah. Karena 20%-nya ada dramanya. Iya, iya. Dramanya Oke, kuat juga soalnya. dramanya kuat juga. Kalau nggak 7,5 deh, aku 7,5, 8, 10 gitu. Gitu. Drama yang dibangunnya juga lumayan kuat soalnya. Ketika adegan meruqyah, ketika adegan gue melakukan ritual manggil setan, baca mantra Ada itu. actionnya Ada juga, actionnya soalnya juga. campur sih. Lumayan cengis sih. Aku horornya juga kuat, dramanya juga kuat. Jadi 10 per 10. 10 per 10. Oke. Enggak, Iya, iya. 10 dari 10. 10 dari 10. Kalau 10 per 10 itu kan jadi Jadi 1. 1, karena 10 dibagi 10. Oh, iya. Ya, jangan, itu jadi matematika. Perhatikan. Jadi bimbel ya ini. Iya. Tapi Om Doni kan tadi bilang belum pernah ada pengalaman horor. Tapi ada berhubungan, kan ini filmnya tentang ruqyah, kesurupan. Om Doni ada irisan langsung sama mungkin di sekitar Om Doni pernah ada yang ruqyah mungkin atau kesurupan mungkin. Ngelihat orang kesurupan pernah sih waktu itu. Bukan syuting horor juga, tapi kru sama ekstras yang kesurupan tuh banyak, jadi beberapa nular satu tek 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 tek. Gue dari jauh, oh gitu orang kesurupan. Oh gitu. Dan jumlahnya banyak Om. Menurut gue banyak kalau 5 sih. 5 banyak sih. Banyak sih. Iya. Menurut gue banyak sih kalau 5 dan gue nggak tahu mesti ngapain. Belum tentu bisa nolong, belum tentu bisa megangin ntar salah. Suasananya di mana tuh Om? Pas lagi kejadiannya, setnya, Lokasi. lokasinya. Tunggu, Bandung San Soreang. Di tengah hutan gitu atau Enggak. Oh di Desa biasa. Oh di desa biasa. Oke. Tapi Om Doni percaya nggak kalau kesurupan itu ada? Percaya? Percaya. Percaya? Oke. Percayanya Nah, ini kan setelah karena pernah- iya, setelah melihat atau Sebelum melihat pun gue percaya, tapi begitu ngeliat, oh iya beneran ada ya dia. Oke. kayak Beneran validasi ada, ya. Iya, dimasuki Soalnya oleh- kan sekarang tuh makin banyak kayak isu-isu yang kesurupan tuh kayak faktor psikologi aja gitu. Nah, yang Kak Widi kan sensitif kan. Cara ngebedainnya yang kesurupan beneran sama yang kayak Nggak tahu, pura-pura sumpah. kesurupan gitu. Sumpah, tapi berasa Pasti ya. dari vokal Tapi ya? iya mungkin. Enggak juga sih, Tapi Pak. soalnya ada Om yang ini. Yang pura-pura ya? Yang enggak, maksudnya yang kesurupan tuh tiba-tiba dia misalkan dia orang Sunda. Tiba-tiba tuh dia bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Iya, Bisa bisa. bertransformasi jadi Ada juga yang minum kopi yang panas banget katanya gitu. Ya itu. Yang dia nggak melepuh atau apa, itu juga ada. Tapi sih aku belum pernah melihat itu ya. Oh, belum pernah melihat itu. Belum pernah. Tapi secara alami aja deteksinya ini kayaknya bukan. Mungkin bisa ya. Mungkin karena ini kayak deteksinya kayak ser-serannya itu apakah bener atau enggak gitu. Oke, Soalnya setelah beda pasti. ini syutingnya beres kapan? Udah lama ya. Beberapa bulan lalu ya. Oktober tahun lalu. Oh, juga Prambanan tuh. Iya, Oktober tahun lalu. Oktober tahun lalu. Tahun lalu aku Desember sih Desember. Oh, Desember. Enggak ya? dong, Prambanan Oktober ya, itu benar-benar Oktober ya. Oktober. Nah, setelah selesai syuting film Munafik ini, apakah ada pandangan atau ketakutan baru terhadap hal gaib dari masing-masing? Ketakutan atau Enggak. pandangan? Enggak. Enggak ada. Sama sekali. Enggak ada. Pagi, pagi. Enggak ada. Karena hidup kita sudah Pagi juga enggak ada. Pagi juga gak ada. enggak ada. Dia lebih berani katanya. Berani Iya, melawan lebih iblis ya. berani. Waduh, kalau gitu nggak ada. Tapi proses sendiri berapa lama sih mulai dari readingnya, pembuatannya? 1 bulan lebih ya kalau untuk 1 bulan lebih, ya kurang lebih 25 shooting days ya. Oh, shooting days. Sama Cuma reading 1 ditambah, bulan setengah nggak ya? Kurang lebih, ya 1 bulan Dan setengah. setnya itu di mana aja sih? Tadi kan ada di Pacitan juga. kalau saya di Ciloto sama Jogja.
Ada juga Pacitan. Ya. Aku Ciloto, Pacitan, Jogja. Oh iya, kamu ke Pacitan juga ya? Iya, iya. Pacitan. Ya. Lebih serem mana? Hantu yang atau iblis yang serem atau manusia yang punya iblis di hatinya? Manusia punya iblis di hatinya lah merugikan. Karena terlihat ya, ada Terlihat. visinya ya. Ada terlihat dan dia bisa merugikan secara langsung. Sementara kalau misalnya jin yang tidak tampak kan maksudnya tidak langsung ke kita ya. Kemudian menggoda mungkin dari Katolik bawa rosario. Banyak penangkal ya. Iya, gitu. Kalau yang Kalau jadi berwujud setan lu gue bacain manusia, apa juga lu di mana gitu. Nih, lu bacain apa lu? kalau berwujud manusia gimana ya maksudnya sembuhinnya atau menangkalnya gitu. Dan akhirnya tipikal menurut kalian masing-masing tipikal film yang menurut kalian serem itu hantunya yang harus muncul terus Enggak. Enggak. atau yang baik cerita. Enggak. Kekuatan cerita, kekuatan pengadeganan lebih penting daripada hantu yang muncul-muncul gitu. Membangun pace dari 0 sampai takut itu harus lebih Suasana yang dibangun suasana, ya. iya sih. Kayak dari ruang kosong aja tapi Iya, kita iya. jadi traumatis ngedenger suara pintu terbuka gitu. Itu lebih serem sih efek Nerornya ya. psikologisnya, nerornya Iya, ya. Tapi setuju gak sih makin kesini tuh kayaknya film-film di Indonesia ataupun luar gitu jump scare-nya makin dikit gitu. Kerasa nggak ya? Soalnya kalau dulu tuh kayak tiba-tiba Jedar. pocong depan muka, Iya, terus iya, hantu iya. apa gitu. Kayak Jadi nggak Insidious takut kan. jadi lucu menurut gue. Kalau terlalu banyak jump scare-nya kan. Iya betul betul. Iya. Tapi setuju nggak kalau makin kesini makin kurang gitu jump scare-nya di film-film horor? Pasti para penulis cerita atau yang punya ide cerita juga menyadari bahwa jump scare udah nggak terlalu bikin Efektif ya? takut, Efektif ya. efektif lagi sih. Mereka akan adjust dengan keadaan sekarang sih. Oke. Karena ini kalian belum nonton fullnya. Belum. Ini aja deh bagian yang memorable yang kalian peranin. Yang paling mungkin ketakutan atau Gue mungkin waktu ritual itu yang baca setan. ritual sih pasti sih itu. Karena bahasanya bahasa beda juga sih Om, ya. Betul. Masih hafal gak? Sangkawasa jagat tengkoro. Boleh nggak sih Om kalau fullnya Om? Fullnya gimana sih Om? Boleh nggak Kita sih, Om? penasaran. Masih ingat nggak? Lupa tahu gue ini deh. Ini langsung apa boleh dekat dulu sih? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. boleh. Boleh. Al, mana boleh nggak handphone aku? Handphone mau buat skrip. Wah ini menarik nih Global People. Tapi nggak apa-apa ini Om ditayangin. Apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Apa-apa. Yang nonton jadinya. Wais, gimana nih? Sang Pamurba. Nah Global People ini dulu aja. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dulu. Masing-masing. Takutnya ada efeknya nih ya. Soalnya Om Doni Ini juga sebelum beneran pemanggil ya? Iya, heeh. Dan ini taunya dari mana ya? Jadi ada dalang yang bikin. Dalang asli. Dalang asli yang bikin. Heeh. Oke. Dalang asli yang bikin ya? Tapi Dalang juga pasti ada suka ada ritual-ritual sendiri kan. Dalang. Jagat Angkoro, Suara gue nih. Sang Pamurbo Alam Limbang, Ini suaramu Mas Tur. Prapto Sun Soroh Wata Banten, Manjing Nyawi Ciodoyo Pangalating Naroko, Manjing Ciwuruku, Ini sumpah suaramu. Langgeng Sumuro, Prapto Manjingo, Mancing. Anggo. semua merinding sih Om. Ngeri sih. Ngeri ya Anda ya. Kamu jangan Kau ini- gerak ya. Kamu jangan Waduh. gerak ya. Diam aja ya. Takut nih. Tapi kalau ini baru dengar. Fullnya? Baru denger full. Karena aku nggak satu scene sama. Aku mengundang kekuatan yang menguasai kegelapan. Limpahkanlah kekuatan neraka. Dengan semua persembahan, Neraka lagi. aku mengundangmu. Mancingo, itu tadi tuh. Dalam bara api yang menyala, aku menuju keabadian sukma dan raga. Mancingo, Mancingo, Prapto, datanglah tuanku, anjing. Sumpah, aku kan keturunan Jawa ya Om. Ngerti ya artinya? Ngerti? Oh enggak, walaupun nggak ngerti artinya, tapi entah kenapa kalau ngobrol atau ketemu sama orang yang mungkin sensitif dari daerah Jawa atau ngedenger kata-kata
seperti ini gitu dengan tone yang begitu tuh selalu merinding entah kenapa. Ya tadi lu beri ini. Nah, itu kan energi sebenarnya kayaknya. Oh, energi. Energi ya, frekuensi lah kalau kita. Soalnya dulu tuh di rumah tuh mbahku sempet kayak disuruh apa ya? Ada kris. Oh iya iya, sepasang. di rumah juga ada gitu. Kris pasang. Terus dimandiin juga. Di warang. Nah, berhubung si Krisnya itu udah nggak diurus lagi, terus suka Bunyi nggak? Suka bunyi Om. Dia mencari ya? Bener. Kayaknya ya Kak, soalnya setelah karena udah nggak diurus, nggak dimandiin gitu. Dia mencari pemilik baru nggak sih? Enggak, bukan mencari pemilik baru. Itu bisa juga cocok-cocokan atau enggak. Cuma dia tahu kalau gua nggak diurusin. Minimal dijemur lah. Oh, berarti itu emang ada isinya Om. Kalau Peninggalan Kris lama sih zaman mestinya dulu ada. sih Iya, katanya. iya, ya. Iya, untuk bikin ulir Itu gitu. kebuka sendiri om. Enggak, di dalam lemari dia kayak berantem sendiri gitu loh. Bunyi lah pasti. Bunyi. Dar gitu. Iya. Tapi enggak yang kebuka gitu, cuman masih di dalam sarung, cuman dia kotak. Nah, akhirnya karena udah nggak diurusin lagi, dibalikin lagi tuh ke mbakku kan daerah Gunung Kidul kan. Oh iya Ya dong. akhirnya udah dibalikin lagi deh. Karena mungkin ngurusinnya ini kali ya. Extra effort ya. Iya, Sebenarnya bukan extra Nggak effort extra effort sih, sih. karena nggak ngerti juga. Nggak ngerti, Iya, karena iya, kita nggak iya. ngerti. Karena Kayak ngerti. gitu-gitu kan emang tradisi juga ya kan. Kadang kalau sekarang kan dengan adanya Muslim dan lain-lain gitu ya, agama yang nilai-nilainya bertolak belakang gitu kan jadi ini musyrik, nggak usah kayak gitu-gitulah. Tadi Om Doni juga nge-mention ya, kalau punya juga Om berarti Krisnya. Ada di rumah. tinggal Masih di- sampai sekarang Om? Masih. Oke. Pemberian atau gimana Om? Apa? Pemberian atau Warisan berarti. Warisan dari turun-temurun nih. Kebetulan karena gue anak laki satu-satunya diwarisinnya ke gue gitu. Ya Jadi sudah lah diruat ya. Iya. Soalnya aku tuh waktu masih sekolah SMA mungkin ya, itu tuh diminta buat diem di makam buyut. Terus katanya, kalau kamu semalam atau beberapa malam di sini, diem aja nggak usah ngapa-ngapain. Nanti kalau lu emang kepanggil katanya, nanti bakal ada kris muncul. Cuman kan lu pada saat itu Agak malas sih ya ngapain. Itu nggak tahu tuh gue apakah benar gitu tiba-tiba Iya. itu ada virus muncul gue nggak tahu sih kalau kayak gitu Iya. dia. Soalnya ada sepuh yang sono tuh bilang gitu. Cuman ya nggak aku lakuin juga Om karena Iya. kuburannya tuh di jauh dari jauh dari Iya, iya, perumahan iya. kan kalau Agak dibikin, males ya, agak harus males bertapa juga. gitu Chris ya. Johnny bisa berdiri gini. Mana berdiri? Gila sih, serem banget. Tapi itu di ini nggak Om diurusin gitu maksudnya. Sebelumnya proses yang lo bilang tadi Tin, nggak bunyi, apaan sih nggak pernah ada-adanya di rumah gue kayak gini-gini dan gue nggak percaya gitu ya. Terus baru, oh ini mungkin sore apa ya, aku kurang kerawat kali. Jadi gue rawat lah. Akhirnya dirawat. ada jumlahnya berapa Om? 2 cuman ini. Oh, dua itu ya. 2. 2 aja berisik ya. Iya, iya. Apalagi banyak kolektor ya. Iya itu dia. Agak ngeri ya. Terus akhirnya dikasih tahu gak sih Om caranya? Cara ngerawatnya gini loh. Iya dulu bapak pernah gitu. gitu. Oh jadi sebenarnya udah tahu tapi Udah tidak tahu, cuma nggak dilanjutkan dilakukan. dan tidak dilakukan. Oke, makanya bisa tahu kalau itu ternyata teguran ya. Iya. Iya, Iya. kurang lebih begitu deh. Bilang, oh, Setelah itu nggak pernah lagi dia berbunyi-bunyi. Iya. Sampai sekarang ya berarti. Masih penasaran sih karena ada beberapa cerita lah kalau malam satu suro tuh berisik, bener gak tuh? Pas kejadian pas lagi malam satu suro tuh berisik gitu. Enggak sih dia ya. Oh enggak. Dia nggak berisik ketika waktu sama seperti Martin bilang itu kita mengabaikan mereka. gitu. Tidak merawat gitu ya. Iya, iya. Tapi yang bikin Om masih tetap ngerawat apa Om? Karena warisan. Selain Ada warisan. dan gue tahu di antara sekeliling kita kan pasti ada dimensi lain Ada yang gue energi nggak gitu ya. tahu. Ternyata ya di keris itu ya bukan gue jadi menyembah keris Iya, itu iya, enggak ya gue hormatin aja. Dan bener bunyi ya bener sih percaya gue waktu lu bilang bunyi. Fakih tahu gak kalau keris itu bisa berbunyian kayak gitu? Selain Atau bisa baru nyanyi tahu ya. deh? Selain bisa Baru nyanyi Iya, beda ya keris ya. kerisnya. Beda keris itu. Beda keris. Nah, aku kira Chris itu yang HP itu. Oh, itu Itu Curious. Oh beda, Chris. Oh beda ya. Itu kalau bayar bunyi sih. Itu bunyi sih. Iya, sama kan? Iya, notifnya. Karena ada suaranya yang sosok di Indonesia tuh. Iya bener lagi. Oke, kalau tadi kan Om Doni yang bagian mantra itu ya yang memorable. Iya. Kalau
Kak Widi? Kalau aku yang paling berkesan adalah ya itu ya dipocongin tetap itu. Tiap ditanya yang paling berkesan adalah adegan saya dipocongin aja. Di first look ada nggak ya? Ada. Ada ya? Ada. Yang pocong dibalik itu adalah saya. Oh, Itu oke. pocong dibalik, nah itu adalah real saya. Gimana perasaannya Kak saat dipocongin? Awal-awal ketika dikasih tahu gimana Widi masalah nggak dipocongin, nggak masalah sama sekali karena memang mikirnya ya udah ini adalah Adegan hanya ya? acting Iya. adegan gitu. Ya paling juga banyak orang, tapi ternyata ketika ngerasain sendiri pas lagi dipakein sih biasa aja, tapi pas udah di setnya beneran itu ibu diri pula. Itu jam 12 malam lebih gitu Pocongin beneran masuk kan. liang lahat sih ngeri sih. Masuk kan, Ada masuk ya? ada masuk ya, tapi bukan yang benar-benar liang kubur beneran ya. Memang dibuat tapi tetap ada lubangnya itu yang untuk Iya. kita masuk kan. Kalau pocongnya tuh dimasukin gitu dan itu aku kerasa badeng di atas aku. Tanah ya, oh begini ya Ngeri sih rasanya walaupun, ya. iya. Itu Mana benar-benar claustrophobia harus tuh gimana tuh ya? total. Makanya aku nggak nyangka bahwa ini bener emang ada yang, soalnya ada yang fobia Wit, makanya Iya, aku iya. tanya kamu oke atau enggak dipocongin, takut tempat sempit atau enggak, Iya, gelap, gelap. enggak gitu kan. Tapi ternyata itu juga lumayan nguji mental ya ketika itu, walaupun banyak orang tapi fokus aku jadi tiba-tiba kayak ngerasa senyap aja. Ngerasa senyap di dalam ini, udah gitu banyak orang yang ngomong, ya udah aku berusaha untuk fokus aja, terus ditambah lagi yang bikin sulit adegannya hujan. Jadi Tanahnya ada tetesan. yes, bukan tanah tetesan lagi, ngedepuk gitu. Ngedepuk banget, pas banget di mata dan hidungku gitu. Itu aku ada mudah-mudahan, tapi dalam hati ya Allah jangan sampai diulang. Jadi diem, aku fokus dan total menjadi pocong. Alhamdulillah tidak diulang. One take oke ya? Entahlah ya, waktu itu ada beberapa kali memang, tapi kan ada beberapa kali shoot, ada pengambilan angle. gambar, Beda angle. beda angle. Apa yang dirasain Iya, tuh? setelah itunya Kak, Lega lah. lega. Abis itu lega, udah beres. maksudnya nggak ada kan Lega biasanya. setelah itu gue lega. Lega. Oh, Om juga setelah baca mantra itu lega. Aduh akhirnya kelar. Karena itu yang paling, kita udah tahu ada adegan itu ya, maksudnya jadi kayak yang paling berat ini adegan berat gue nih, ada dua misalnya, yang jadi pocong di kuburan sama yang kecelakaan. Karena emang teknisnya sulit, aku didarah-darahin gitu, terus udah gitu di jalan gitu ya, kondisi dingin itu scene yang terberat. Jadi ketika udah melewati itu lega. Tapi nggak ada kejadian setelah itu. Alhamdulillah enggak. Enggak. Apalagi yang mantra ya? Yang Iya, mantra iya. sih sebenarnya Kan jadi beneran manggil kan itu. Enggak, alhamdulillah. Gila itu jibinnya ke tenggorokan rasanya tuh. Takutnya. saking takut. Iya betul. Soalnya pas lagi ada beberapa momen tuh misalkan orang yang walaupun praktek misalkan dipocongin gitu-gitu, orang tuh kayak ngerasa ngerefleksiin dirinya. Iya betul. Ternyata begini ya nantinya gitu ya. Tapi aku alhamdulillah tenang banget. Aku kalau udah kayak gitu ya udahlah, berasa kita pasrahkan saja ya. Iya, walaupun kepikirannya ternyata tanahnya Iya, jatuh. Iya iya, jatuh, tapi tenang aja. Jadi kuncinya memang tenang sih kalau untuk kayak gitu. Kontrol dirinya. Kalau yang kecelakaan itu sulitnya di bagian apanya tuh? Lebih ke teknis, berputar-putar mobil ya, cur gitu kan beberapa kali. Lalu juga hujan dan kondisinya saat itu dingin banget. Malam dini hari jam 2. Itu yang di Ciloto atau? Yang di Jogja. Oh di Jogja. Gitu. Nah, kalau Fakih nih, Apa? yang paling memorable atau yang paling scene yang paling berkesan deh buat Fakih? Kecelakaan sama. Karena Kecelakaan. bersamaan ya? Iya. Sama Feby. Karena itu yang diputar-putar kan aku suka yang action gitu. Oh, Dia malah Yang suka. lagi dia ada, suka. iya. Ya, ya. Akhirnya banyak hal yang disuka ya di sini ya. Iya, dia nggak boleh takut, tapi ternyata aku lagi gitu. Ya walaupun agak pusing juga ya. Oke, kalau itu bagiannya itu bagian pas lagi kecelakaannya doang Iya. berarti ya. Oke. Terakhir deh, dari Kak Widi, Doni sama Fakih, kenapa Global People harus nonton film Munafik? Fakih dulu, kenapa? boleh? Opening gue lagi. Waduh. Alasannya Apa kenapa tuh? Global People? Karena ada Supaya bisa Fakih. lebih berani. Karena ada Fakih. Kenapa harus nonton film Munafik, Munafik? ya. Karena film Munafik ini gak cuman horor aja, ada drama keluarganya juga dan ya apa itu?
Oh, jangan. Bukan Chris, bukan Chris. Bukan Chris, bukan Chris. Tenang, tenang. Nggak ada Chris di sini. Karena nggak ada yang pembayaran juga di sini jadi aman. Nggak Kita ada. bisa belajar juga dari film Ya. horor, melatih keberanian juga. Oke, itu dari Maki. Mungkin dari Om Doni atau Kak Widi dulu. Ya minimal dari film ini ada yang bisa tarik keikhlasan gitu, terima gitu. Terus misalnya sekarang semua orang bisa bikin film Betul. Oke. dari gadget, Ya. apapun lah Mbak di belakang juga bisa bikin film. Sama kayak musik ya Om. Iya, tapi nggak ada yang bisa bikin film sebagus ini. Ya. Om Doni ramalan 2026. Iya. Total ini. Dan ini Global People harus nonton karena ini film pertama horor ya. Iya betul. Iya benar. Ini ya. nggak main-main loh dia. Actionnya kebakar lah. Sama yang penasaran mantra langsung keluar dari Wah, itu Om sih Doni. ngeri Sambil banget. acting Itu, gimana? Dari Kak Widi. Kalau Alasannya. saya sama juga sebenarnya, karena itu kata-kata saya juga diambil. Pantes puas banget ya. Puas banget ini keikhlasan itu kata-kata saya sebelumnya diambil dikembangkan oleh kedua ini, jadi saya mengambil yang sebelumnya mereka katakan. Aduh. Kenapa harus nonton film ini? Karena memang kita tahu ya yang film versi Malaysianya booming. Mari Ya. kita buktikan bersama bahwa karya atau versi Indonesianya insya Allah akan lebih Amin. oke lagi, lebih total lagi dalam penggarapannya. Karena ini bukan hanya horor, tapi juga ada drama yang kuat, ada drama keluarganya, ada pesan moralnya, di mana kita bisa melihat bagaimana perjalanan seseorang, dalam hal ini Ustadz Adam, memproses kedukaan dan akhirnya menerima sebagai takdir hidupnya dan bisa move on untuk terus berjalan. Gitu. Jadi bukan hanya keluar bioskop, terus merasa takut, tapi ya, juga ya. ada poin itu. Ada pesan-pesannya ya. Yes, betul sekali. Nah buat Global People yang penasaran filmnya akan seperti apa, jangan lupa nonton di bioskop seluruh Indonesia. Tanggal, Tanggal 3 September, 3 September 2026 di Film. seluruh bioskop Indonesia. Ya. Film munafik. Munafik ya? Jangan munafik Iya. dengan membajak. Iya, Jangan nonton munafik banyak. dengan membajak. Iya. Itu yang paling Nggak penting boleh ya. video-video juga, harus nonton foto-foto bioskop. itu nggak Iya, boleh tiga ya. kali aku udah dipocongin, udah kena tanah. Aku ketipa pintu mobil. Iya. Om Doni kebakar. Kebakar, ya kali dengan Jangan bajak. bajakan. Udah banyak spoilernya. Aduh, iya lagi. Itu sih ya, pas lagi mantra itu spoiler. Itu Spoiler terbesar sih, baru itu. dikeluarin sekarang ya itu ya? Baru dikeluarin sekarang spoiler itu. Semoga, Spesial. Ditanya sih. semoga Global People gak kenapa-napa lah ya. Yang nonton ataupun yang denger ini ya. Iya. Terima kasih Kak Widi. Sama-sama. Sama-sama, Mas Eno. Terima kasih. Thank you, Global People. Thank Nah you, itu dia Global Global People, siaran Ghost malam ini. Buat Global People yang mungkin punya pengalaman horor, kita juga masih buka. Betul. Bisa ke WhatsApp aja ke 08 12 884. Atau juga bisa di DM Instagram di @884 Global Radio. Tapi Ghost malam ini kita sudahi dulu. Endo Frizani pamit. Dan juga Resta Marti pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. It's a call.